Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Intensive English for Intermediate Level. And this video will tell you the discussion of TOEFL course of reading skill. Nah, kebetulan karena kemarin lagi hari libur ya, sehingga saya gabungkan saja materi offline dan online-nya untuk reading skill dulu. For today's agenda, we are going to discuss reading skill 1 until skill 6 ya. Skill 1 until skill 6. Okay. So here is the first presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Let me put this into. Alright. Yeah. Reading skill 1 ya. Skill 1 itu kita dikasih tips untuk menemukan main idea questions ya, atau ide pokok. Most of English paragraphs itu punya ide pokok di awal paragraf. Jadi most of, but not all ya. Jadi most of English paragraphs, but not all. Kebanyakan paragraf-paragraf bahasa Inggris, tapi tidak semuanya itu mempunyai ide pokok di awal paragraf. Jadi untuk cara cepatnya cukup membaca kalimat pertama sampai kalimat kedua di awal paragraf. Nah, jangan lupa pilihlah pilihan yang general atau secara umum tapi sudah bisa mencakup semua pembahasan dari sebuah paragraf. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah ide pokok sebuah paragraf, baca kalimat pertama sampai kalimat kedua di awal paragraf tersebut. Tapi kalau yang ditanyakan adalah ide pokok dari keseluruhan teks, maka kamu cukup membaca masing-masing awal paragraf di semua paragraf di teks tersebut. Jadi kalau misalnya ditanyakan adalah ide pokok sebuah paragraf, cukup baca kalimat pertama sampai kedua di awal paragraf yang dipertanyakan. Tapi kalau yang ditanyakan adalah main idea of the text atau topic of the text, then yang harus kamu lakukan adalah baca masing-masing kalimat pertama sampai kalimat kedua di tiap-tiap paragraf di dalam teks tersebut. Kemudian kamu satukan informasinya, kemudian pilihlah pilihan jawaban yang bersifat umum, namun tidak terlalu luas, dan masih mencakup semua bahasan yang ada di teks tersebut. Jangan pilih yang statement detail, karena ide pokok itu bersifat general. Oke. Nah, bisa langsung lanjut ke yang skill kedua. Yang skill kedua ini adalah organization of the ideas. Nah, pertanyaan ini mempertanyakan tentang hubungan antar paragraf. Jadi hubungan paragraf pertama dengan paragraf kedua itu seperti apa? Atau bisa juga ditanyakan paragraf kedua dengan paragraf ketiga bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang harus kamu temukan itu adalah ide pokok dari paragraf tersebut. Kemudian, kamu mulai analisis hubungan antar paragrafnya. Misalnya, bisa saja cause effect. Misalnya, paragraf 2 adalah penyebab, dan paragraf ketiga adalah efeknya. Kontras atau bertolak belakang. Misalnya, paragraf kedua, refutes, boleh. Atau paragraf ketiga, refutes, contra the ideas in the second paragraph. Atau bisa juga topic example. Paragraph 3 give examples of the topic discussed in paragraph 2. Topic explanation juga bisa. For example, paragraph 1 delivering the topic, paragraph 2 giving the example of the selected topic in paragraph 1. Jadi berawal dari main idea of the paragraph, kemudian kamu cari hubungannya. Bisa cause effect, contrast, topic example, topic explanation, dan lain-lain. Kemudian skill yang ketiga, the answer is ini tentang stated detail questions. Nah, ini seperti soal-soal reading pada umumnya ketika kalian masih SMA, menanyakan informasi yang tersurat di dalam teks ya. Makanya dikasih nama stated detail questions. Nah, the answer is written in the paragraph tersurat. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah baca soalnya, kemudian setelah itu cari keywords atau kata kunci di soal tersebut, lalu kamu lari ke teks. Lalu, silakan bisa dicari kalimat yang mengandung keyword tersebut. Nah, maka disitulah letak jawabannya. Tinggal disesuaikan dengan pilihan jawaban yang tersedia di soal. Kemudian, skill yang keempat, ini adalah unstated detail questions. Kalau tadi menanyakan
informasi yang tertulis di dalam teks. Kalau yang ini menanyakan informasi yang tidak tertulis atau informasi yang tidak diikutsertakan dalam teks. Ya. Contoh pertanyaannya adalah which of the following is not stated? Which of the following is not mentioned? All of the following are true except. Jadi, mana statement yang salah atau yang tidak sesuai dengan yang ada di teks. Caranya bagaimana, Miss, untuk menyelesaikan soal ini secara cepat? Seperti biasa tadi, baca soalnya, cari keywords atau kata kunci di soal, kemudian cari kata kunci tersebut di dalam teks. Setelah mendapatkan informasi yang benar dari teks, turun ke bawah, turun ke soal kembali ke pilihan jawaban, cari pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan bacaan. Begitu ya. Selanjutnya, reading skill yang kelima. Find pronoun reference. Ini sebenarnya mudah, cuma seringkali tidak diajarkan dari zaman SMA ya, sehingga ada saja yang masih salah ya. Padahal ini mudah sekali. Pronoun itu kan kata ganti. Contohnya dia laki-laki, kamu, saya, mereka, ini, itu, di sana, dan lain-lain ya. Ini semuanya adalah kata ganti. Kata ganti orang atau benda ya, seperti itu. Kemudian, bagaimana cara menemukan pronoun ini? Yang pertama, carilah kalimat yang mengandung pronoun tersebut. Nanti soalnya kan contohnya. The pronoun it, misalnya, in line 10, refers to which of the following? Kamu cari dong, baris ke-10, pronoun it biasanya sudah di bold di teks. Nah, setelah kamu menemukan kalimatnya, baca satu kalimat sebelum pronoun tersebut, kemudian baca juga kalimat yang mengandung pronoun tersebut. Dengan begitu kamu otomatis akan memahami pronoun ini menggantikan apa. Ya. Oke. Kemudian reading skill yang keenam. Ini adalah answer implied detail questions. Ini sulit. Ini menurut saya malah justru yang menjadi yang tersulit ya. Ini di TOEFL implied detail question atau implication atau inference ini tuh paling sulit karena masing-masing dari kita mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Intinya, kamu itu diminta untuk mencari atau memilih pilihan jawaban yang tidak tersurat di teks, tapi sesuai dengan isi teks. Jadi misalnya, gampangnya implikasi seperti ini ya. My father likes to eat fish on the weekends or when he doesn't go to the office. Today is Wednesday, but my father's office is having a holiday, misalnya. Nah, can you guess what is our menu for today? Ayah saya selalu makan ikan ketika weekend atau ketika dia tidak pergi ke kantor. Hari ini hari Rabu dan kantor ayah saya libur. Kira-kira makannya apa? Ikan kan? Apakah disebutkan hari Rabu? No. Tidak disebutkan hari Rabu, hanya weekend dan holidays. Tapi karena weekend dan doesn't come to the office. Tapi karena Wednesday is holiday, misalnya, otomatis ayah tidak datang ke kantor. Kemudian, pilihan jawabannya tidak langsung melulu ikan. No, it can be maybe seafood. Kemudian yang lainnya misalnya brisket. Kemudian ada lagi steamed egg. Kemudian fried chicken, for example. Seafood, ikan kan termasuk seafood. Nah, jadi seafood itu jawabannya. Ya, jadi kamu diminta untuk memilih pilihan jawaban yang isinya selaras dengan teks, tapi tidak secara gamblang dituliskan di teks. Cara mencarinya bagaimana? Sama, cari keywords-nya dulu, scan keywords-nya, ya, scan keywords-nya di teks. Setelah itu kamu harus memahami, ini ilmu pemahaman. Bacalah kalimat sebelum keywords, kalimat yang mengandung keywords, dan kalimat setelah keywords. Pahami, kemudian kamu pilih. Balik lagi ke soal, pilihlah pilihan jawaban yang kira-kira sesuai. Seperti itu. Saya harap bisa dipahami penjelasan saya untuk reading ini. Kemudian sekedar bocoran saja, reading skill ini hanya sampai 9. Jadi untuk minggu depan, atau minggu ini maksud saya, kita ketemu di kelas listening. Kemudian online-nya adalah reading lagi ini. Setelah itu nanti kita akan listening, structure, listening, structure, listening, structure. Ya, listening sebagian di kelas, sebagian online.
structure juga, sebagian di kelas dan sebagian online. Oke. Saya harap penjelasan saya jelas. And if you find any difficulties or masih butuh dijelaskan kembali, silakan bisa menghubungi saya di WhatsApp. Thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.